Warung Seblak Haya. Siapa sangka, tempat nongkrong favorit anak muda ini didirikan oleh sosok yang memulai segalanya dengan modal yang sangat minim. Inilah kisah Ibu Gina, seorang entrepreneur dengan semangat pantang menyerah. Sebelum sukses, Ibu Gina hanya berpendidikan sampai SMP. Ia dan suami adalah mantan pekerja resto di luar kota, bahkan suaminya pernah menjadi kepala chef. Titik balik datang di tahun 2010 saat hamil. Ibu Gina memutuskan berwirausaha dari rumah. Ia memulai dengan modal awalnya hanya Rp100.000, menjual jajanan kecil-kecilan di meja. Motivasinya sangat sederhana. Ia memang suka bekerja dan suka jualan sejak kecil. Ia menganggap pekerjaannya sebagai hobi, bukan beban. Di tahun 2014, Ibu Gina melakukan transformasi, mengubah menu andalan menjadi seblak. Inspirasinya yaitu jajanan favorit. Ia ingin menciptakan menu yang disukai dirinya sendiri. Keunggulan Warung Haya terletak pada seblak bumbu kencur original yang rasanya ringan dan masuk ke semua kalangan. Selain itu juga, mereka punya menu bestseller lainnya yaitu kopi senja, kopi racikan suaminya sendiri yang harganya sangat terjangkau, hanya Rp7.000. Dan yang tak kalah penting, pelayanan yang ramah dan baik membuat konsumen nyaman dan balik lagi ke sana. Perjalanan bisnis tak lepas dari tantangan. Di tahun 2019, omset harian Warung Haya sempat mencapai Rp2 juta. Namun, pandemi COVID-19 menghantam keras, membuat omset anjlok hingga hanya puluhan ribu rupiah per harinya. Bahkan, mereka harus menjual aset untuk bertahan. Untuk bangkit dan mengatasi kompetitor yang membanting harga, Warung Haya menggunakan teknik pemasaran konten kreator di media sosial. Strategi ini berhasil menarik konsumen dari jarak jauh, seperti mahasiswa dan anak kuliahan. Dari perjalanan ini, Ibu Gina memberikan pelajaran berharga. Jangan pernah ragu dan kapok di awal. Jangan pernah berhenti karena sepi dalam sebulan. Untuk yang baru mulailah dari modal kecil. Cek ombak pasar terlebih dahulu. Jika Anda punya skill produk tapi malu, carilah partner yang jago promosi, dan yang terpenting, cintailah pekerjaan Anda. Namun, jangan salah, menjadi pengusaha bukan berarti kita akan selalu berada di atas. Ada masa di mana penjualan turun, pelanggan pergi, dan rencana tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Nah, di saat itulah sebenarnya karakter seseorang pengusaha akan diuji. Apakah ia akan menyerah dan menyalahkan keadaan, atau justru bangkit dan mencari cara baru untuk bertahan? Kadang kita terlalu cepat ingin berhasil. Kita ingin bisnis langsung ramai, produk langsung viral, dan uang langsung mengalir. Padahal setiap kesuksesan itu punya waktunya sendiri. Bisnis yang besar lahir dari proses yang panjang, bukan dari jalan pintas. Butuh waktu untuk dikenal, dipercaya, dan diterima. Dan dalam proses itulah kita belajar tentang kesabaran, tentang ketulusan, dan tentang makna perjuangan. Seorang pengusaha sejati tahu bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Ia tahu bahwa kerja keras hari ini mungkin belum terlihat hasilnya, tapi akan membuahkan sesuatu yang indah di waktu yang tepat. Karena bisnis itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling kuat untuk bertahan. Dalam perjalanan membangun usaha, kamu akan bertemu dengan banyak orang, pelanggan, rekan bisnis, bahkan pesaing. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kamu menjaga integritasmu. Jangan pernah menukarkan kejujuran dengan keuntungan singkat. Sebab dalam dunia bisnis, kepercayaan adalah segalanya. Sekali rusak, sulit untuk dikembalikan. Jadilah pengusaha yang tidak hanya mencarikan untung, tapi juga membawakan dampak. Buatlah bisnis yang bukan hanya mengubah nasibmu, tapi juga memberikan manfaat bagi orang lain. Karena keberhasilan sejati bukan hanya ketika kamu bisa membeli banyak hal, melainkan ketika kamu bisa memberikan banyak hal.
Dan pada akhirnya, menjadi pengusaha itu adalah tentang keberanian untuk bermimpi dan komitmen untuk mewujudkannya. Tidak peduli seberapa kecil langkahmu hari ini, selama kamu tetap bergerak, kamu sudah lebih maju dari mereka yang hanya diam dan takut untuk mencoba. Teruslah percaya pada proses, jangan malu untuk belajar dari kesalahan, jangan takut untuk mulai lagi dari awal.